Halo, namaku Muhammad Bijaksana Junirosano. Semua memanggilku Sano. Aku adalah founder dan CEO dari Waste for Change. Waste for Change adalah perusahaan pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Kami hadir karena kami sangat resah dan gelisah melihat masalah sampah di Indonesia yang tidak selesai-selesai. Salah satunya karena pengolahan sampah yang memang belum bertanggung jawab secara sepenuhnya. Jadi Waste for Change hadir dengan 4 C-nya. C yang pertama adalah consult. Kami memiliki jasa konsultasi, membantu beragam stakeholder untuk membantu solusi-solusi permasalahan sampah. Yang kedua, C kedua adalah campaign. Kami membantu mengedukasi dan menyadarkan berbagai pihak untuk lebih paham dan sadar tentang permasalahan sampah dan solusinya harus seperti apa. Yang ketiga ada collect. Di Indonesia itu pelayanan sampah pengangkutannya belum 100%. Waste for Change hadir berinvestasi untuk membantu bagaimana cakupan pelayanan untuk pengangkutan sampah bisa diangkut dan diolah secara bertanggung jawab menuju 100%. Yang terakhir adalah C-nya adalah create. Kami sampah-sampah yang kemudian kami dapatkan itu dikelola, diproses sehingga menjadi material yang bermanfaat untuk proses produksi berikutnya, sehingga prinsipnya benar-benar circular economy. Waste for Change asal mulanya cukup panjang juga ya, sejarah dan asal mulanya diawali dari saya yang lulus SMA kemudian bertanya-tanya kemana masa depan saya gitu ya. Kemudian saya berdoa, setelah itu menonton TV ada berita sampah di Jakarta. Menurut saya itu adalah jawaban dari doa saya. Kemudian saya sangat tertarik untuk kemudian turut berkontribusi menyelesaikan masalah sampah. Jadi saya secara sadar memilih studi di kuliah saya itu tentang permasalahan sampah. Saya masuk di teknik lingkungan di ITB dan juga belajarnya tentang permasalahan sampah. Setelah lulus kemudian membangun Greeneration Indonesia sebagai payung dari inisiatif yang kami kerjakan. Nah, salah satunya Waste for Change kami dirikan di 2014. Jadi secara awal memang kami betul-betul ingin menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dari kampus kemudian menjadi realita di lapangan. Apa yang beda dari Waste for Change? Waste for Change betul-betul melakukan data driven. Kami tahu benar bagaimana mendapatkan informasi dan juga data-data di lapangan untuk kemudian kita bisa memberikan solusi yang lebih tepat sasaran. Maka dari itu kita punya divisi konsultan yang memang dia adalah tempatnya para expert di bidang persampahan, bahkan expert ekonomi, expert budaya, expert komunikasi, expert politik, yang semuanya bekerja sama untuk memberikan opsi-opsi solusi yang tepat untuk Waste for Change. Kenapa kami beda dengan yang lain? Menurut kami juga berbasis teknologi IT. Ini membuat kita menjadi lebih cepat juga untuk melakukan replikasi. Dan yang kedua, kami memang gemes sih. Kami memang ingin mengatasi masalah sampah. Jadi power dan energi di dalam diri kami, khususnya saya, ingin mengatasi permasalahan sampah itu besar sekali. Dan di dalamnya kami bungkus dengan entrepreneurship ya, dengan inovasi-inovasi, dengan beragam pendekatan teknologi agar masalahnya benar-benar terselesaikan. Waste for Change memang end-to-end ya. Sejak dari awal kami membantu klien kami untuk membangun sistem. Kedua, mengedukasi supaya klien kami atau customer kami paham bagaimana memilah sampah. Karena yang paling penting dalam pengolahan sampah itu diawali sejak dari proses di hulu, di awal, yaitu memilah sampah dengan baik dan benar. Nah, setelah kami kemudian membantu bangun sistem pemilahan di klien kami, sampah ini akan diangkut dengan armada kami dengan kondisi tetap terpilah. Kemudian dikirim ke fasilitas kami, fasilitas seperti ini yang disebut dengan Material Recovery Facility atau fasilitas pemulihan material ya. Kami sebutnya di sini RPM, Rumah Pemulihan Material. Nah, kemudian sampah-sampah itu kita sortir, kita pisahkan lebih detail sehingga yang tadinya sampah bisa kita pulihkan menjadi material. Nah, itu definisi fasilitas ini ya. Tugasnya adalah memulihkan yang tadinya sampah menjadi material ya. Kertas, plastik, aluminium, logam, dan lain-lain. Nah, semua ini kemudian menjadi resources, menjadi sumber daya yang bermanfaat untuk industri lainnya, gitu ya. Seperti sisa makanan, kami kelola menjadi protein melalui biokonversi dengan black soldier flies, gitu. Kertas kita kirim dengan mitra kita untuk kemudian dijadikan bubur kertas yang jadi bahan baku kertas lagi. Plastik juga sama, kami kirim ke mitra kami untuk didaur ulang. Jadi kami betul-betul mengupayakan semaksimal mungkin sampah dikelola sehingga sesedikit mungkin berakhir di TPA.
Ya, inovasi dan teknologi tentu saja menjadi salah satu kunci dari keberhasilan Waste for Change ya. Kami melakukan inovasi mulai dari sisi teknologi sampai juga sistem. Karena di dalam pengolahan sampah sebenarnya problematikanya bukan teknologi. Tentu saja kita perlu untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang lebih maju, lebih efektif dan lebih murah. Dan kita juga perlu berinovasi di dalam sistem. Sistem pembiayaan, solusi kebijakan, dan lain-lain. Nah, keduanya ini adalah dua mata koin sebenarnya ya. Jadi kalau ada satu sisi koin sebelah kiri, ada sisi koin sebelah kanan, nah dua-duanya saling melengkapi. Dan tentu saja kita teknologi yang kita approach ada dua. Yang pertama teknologi informasi, supaya kami lebih cepat memahami prosesnya dan mendapatkan data lebih reliable, lebih cepat. Yang kedua adalah teknologi processing untuk persampahan itu sendiri gitu ya. Jadi kita juga berinvestasi mesin press supaya dia lebih padat, kemudian processing dan lain-lain. Nah, ini teknologinya. Nah, inovasinya banyak ya, inovasi komunikasi, inovasi government, bagaimana kita approach kepada pemerintah, sampai ke inovasi bagaimana tadi, inovasi pembiayaan. Karena secanggih apapun kita punya teknologi, kalau tidak ada biaya untuk menjalankannya, teknologinya nggak bisa jalan. Jadi dua kata kunci ini sangat penting untuk membawa Waste for Change sampai ke titik yang sekarang. Ya, strategi kita adalah agile ya, yang pasti kita terus tumbuh, beradaptasi dengan situasi, memahami perubahan yang terjadi secara politik, budaya, market, dan lain-lain. Dan kami juga harus paham benar bagaimana kita memberikan solusi-solusi sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada itu. Yang kedua, kita betul-betul berinvestasi serius kepada value perusahaan kita. Kita punya value perusahaan namanya change itu ya, atau perubahan, di mana ini kami dorong untuk menjadi kekuatan terbesar, supaya tim yang ada di kita itu memang betul-betul tahu benar tujuan berada di sini seperti apa dan apa yang mau kita capai. Karena menurut kami investasi terbaik adalah investasi kepada SDM-SDM-nya. Selain itu, kami juga untuk mengembangkan Waste for Change ini, kita sedang membangun strategi yang kami sebut dengan blended financing gitu ya. Kami mencoba melihat opsi-opsi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Kira-kira kita bisa mendapatkan pembiayaan dari mana saja gitu. Kita tidak hanya bergantung kepada dana dari market, tetapi kita juga melihat dari stakeholder-stakeholder lainnya. Karena ternyata yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah sampah ini ternyata ada banyak pihak. Jadi kita approach mereka dengan baik dan benar. Kemudian kita juga melihat dari segi operation ya. Kita mengembangkan yang disebut dengan waste credit ya. Bagaimana kami mengajak berbagai pihak dan stakeholder untuk ikut bertanggung jawab terhadap sampahnya dengan melakukan offset, atau istilahnya membayar jejak sampah mereka gitu ya, per kilogram sekian rupiah atau sekian US dollar gitu. Nah, hal ini adalah inovasi yang kami dorong untuk membuat Waste for Change berkembang lebih besar lagi di masa depan. Harapan kami Waste for Change bisa menjadi salah satu pemimpin terdepan untuk bagaimana kita menjadi service provider, yaitu perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik dalam mengatasi permasalahan sampah. Klien kami dan mitra kami ada pemerintah, ada perusahaan, ada masyarakat, ada lembaga internasional. Nah, semua ini kita ajak untuk bersama-sama berkontribusi dan bergandengan tangan untuk betul-betul mengatasi masalah sampah. Tentu saja harapan kami sesuai dengan SDGs nomor 17, yaitu partnership. Masalah sampah ini terlalu besar sekali dan kompleks untuk diatasi oleh Waste for Change sendirian. Maka dari itu kami berharap dan mengundang semua pihak untuk bisa bekerja sama dan bermitra sesuai dengan SDGs nomor 17, partnership, untuk mari bersama-sama mewujudkan Indonesia bersih dan bebas sampah. Semangat! Oke teman-teman, jadilah bagian dari inovasi Indonesia.